Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kawan pajak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama kita di acara Ngerujak, Ngerumpi Pajak KPP Wajib Pajak Besar 4. Kalau kita ngomongin tentang rujak nih, yang terbayang pertama kali biasanya adalah buah-buahan yang segar dan menyegarkan, didampingi dengan sambal gula yang manis, kadang dicampuri juga dengan kacang biar lebih gurih, dan juga ada sambal yang asin-asin. Nah, untuk ngerujak kali ini, pastinya kita juga akan memberikan sesuatu yang masih fresh dan menyegarkan bagi kawan pajak semua. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas mengenai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 3 Tahun 2022, yaitu mengenai faktur pajak. Khususnya pada saat ini kita akan membahas mengenai faktur pajak gabungan. Nah, bagi kawan pajak yang sudah dikukuhkan atau ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, pastinya sudah mengetahui beberapa perubahan yang terjadi di Per 03 ini tentang pembuatan faktur pajak. Nah, seperti biasanya, saya akan ditemani oleh dua orang narasumber yang ganteng-ganteng dan luar biasa. Ada Mas Anjar dan Mas Yuga. Mas Anjar, Mas Yuga, ini adalah pertama kali kita tampil di podcast, Mas. Iya, Mbak, betul. Oke, nah karena ini adalah momen perdana kita tampil di podcast, maka saya persilahkan Mas Anjar dan Mas Yuga untuk memperkenalkan sendiri terlebih dahulu kepada pemirsa sambil menyapa kawan pajak yang ada di sana. Silakan Mas Anjar lebih dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai kawan wabarakatuh. pajak, nama saya Anjar Sukresno. Di sebelah saya. Yoga Nugraha. Oke. Baik, mereka adalah rekan-rekan saya yang selalu setia mendampingi saya di setiap acara penyuluhan, di live maupun podcast pada kali ini. Nah, ngomong-ngomong tentang Per 03 ini kan aturan yang baru ya Mas ya, baru dirilis tanggal 31 Maret 2022. Nah, ini masih hitungannya masih fresh ya. Nah, di sini juga mengatur mengenai adanya faktur pajak gabungan. Ya. Biasanya nih wajib pajak kalau misalnya ada penyerahan barang, penjualan barang, atau dia menerima pembayaran dari pembeli, mereka kan biasanya langsung bikin faktur pajak pada saat itu ya. Betul. Nah, ternyata ini juga ada istilahnya faktur pajak gabungan. Nah, mungkin Mas Yuga nih bisa menceritakan ke kawan pajak yang di sana, apa sih sebenarnya faktur pajak gabungan itu, Mas? Nah, itu juga silakan. Baik, Mbak Novi, terima kasih atas pertanyaannya ya. Iya. Jadi intinya untuk faktur pajak gabungan ini itu adalah sebuah sebuah konsep dari Ditjen Pajak atau dari DJP untuk menyederhanakan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak gitu. Yang tadi yang dikatakan oleh Mbak Novi kan konsep umumnya kan setiap ada penyerahan baik itu penyerahan barang ataupun jasa, maka wajib pajak membuat satu faktur pajak ya. Ya, betul. Satu penyerahan, satu faktur pajak. Nah, ini dimungkinkan wajib pajak bisa membuat satu faktur pajak gabungan untuk beberapa penyerahan. Gitu. Dimungkinkan seperti itu. Nah, tapi nanti diatur dalam ketentuan di Per 03 ini mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maksudnya ya nggak semua penyerahan itu bisa dijadikan dalam satu faktur ya. Nah, tapi diatur kemudian nanti harus penyerahan yang atas penyerahan kepada wajib pajak yang sama dengan kode pajak yang sama juga gitu. Jadi nggak bebas begitu saja gitu. Nah, nanti dibuatnya bisa di akhir bulan seperti itu Mbak Novi. Kurang lebih seperti itu ya sederhananya ya. Oke, siap. Lalu gimana nih? Mungkin belum ada gambaran yang pasti ya kawan pajak seperti apa sih faktur pajak gabungan itu kalau hanya dari penjelasan definisinya saja. Yep. Nah, mungkin Mas juga bisa sedikit menceritakan gimana sih cara membuat faktur pajak gabungan ini sesuai dengan Per 03 tahun 2022 ini, Mas? Jadi gini, cara pembuatannya secara umum sama ya dengan pembuatan faktur yang lain yang sebagaimana kita ketahui bersama ya. Yang tadi yang membedakannya hanya
Hanya ini bisa bisa dibuat atas beberapa penyerahan barang ataupun jasa untuk wajib pajak yang sama dengan kode pajak yang sama juga. Nah, Oke. misalnya eh, apa wajib PTA lah, PTA dia melakukan Oke. penyerahan kepada PTB. Nah, Mm-mm. PTB penyerahannya dari tanggal 1, tanggal 5, tanggal 15, tanggal 20. Nih ada 4 tanggal ya dalam satu bulan. Nah, Itu misalnya untuk barang yang sama. dengan untuk barang yang sama atau Oke. untuk penyerahan jasa yang sama ya. Contoh deh, menyerahkan unit televisi gitu. Nah, yang misalnya penyerahan unit televisi sama kan ya, televisi ya. Hmm. Nah, jadi nanti nama barangnya sama kan, di apa di input merek televisinya apa, lalu apa namanya, detail barangnya seperti apa. Nah, Mm-mm. nah, dibuat. Nah, tadi kan ada tanggal 1, tanggal 5 ya. Kemudian misalnya tanggal 15, tanggal 20. Mm-mm. Nah, atas 4 tanggal itu dibuat dalam satu faktur pajak. Ya, faktur pajak gabungan baik. ini. Oke. Nah, bisa dibuat di akhir bulan. Jadi Oh. bisa dibuat di akhir bulan untuk 4 tanggal tersebut, seperti itu Mbak Novi. Oke, berarti tidak setiap kita menyerahkan misalnya tanggal 1 kita langsung bikin faktur. Ya. Tanggal 5 langsung bikin faktur, Betul, tapi betul, bisa betul. digabung jadi satu Ya, gitu ya. dan perlu digarisbawahi Mm-mm. atas kode pajak yang sama ya. Oh, Jadi baik. tidak bisa misalnya 01 dan 08 atau 01 dan 02 misalnya, itu nggak bisa. Kalau BKP-nya atau barangnya sendiri bisa beda kan ya. Tanggal 1 jualnya Mm-mm. tadi TV, Oke. Iya. tanggal 2-nya Tanggal 2. jualnya radio. Beda Kan lagi. masih bisa digabung Iya, juga. iya, betul, Oh, betul. baik. Jadi, Tapi kalau ini gimana Mas Juga, misalnya ada pembayaran uang muka lah, uang mukanya tanggal 1, Mhm. barangnya dikirim tanggal 10, Mhm. kan bisa digabung tuh jadi faktur pajak gabungan karena penyerahannya ke wajib pajak yang sama. Mhm. Nanti berarti DPP-nya salah satu saja ya atau digabung? Karena itu penyerahan yang sama sebenarnya. DPP-nya pakai yang 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 DPP terakhir ya? pakai yang terakhir. yang terakhir ya. Iya, Berarti betul, langsung betul. yang terakhir ya. Iya, ya, iya. oke ya. Oke, Iya. oke. oke, baik. Jadi bisa dibikin faktur pajak sepanjang nanti kode fakturnya harus sama ya. Betul, betul. Oke, berarti tujuannya ke misalnya satu pembeli yang sama juga. Betul, ya. Jadi ya Tapi- itulah sangat apa? Ini Bantu ya. sebagai sarana untuk menyederhanakan sekaligus mempermudahnya wajib Iya. pajak ya. Oke, berarti Tapi kalau yang dulu itu Mbak, trans sebelumnya nggak ada diatur kalau pada transaksinya yang beda bisa pakai faktur pajak gabungan, dulu nggak seperti itu. oh, Hmm, Jadi iya, diatur iya. lebih detail di sini karena 3 ini. oke, oke. Berarti intinya faktur pajak gabungan ini adalah membantu wajib pajak supaya tidak selalu membuat faktur pajak atas transaksi yang sama Ya. ke pembeli yang sama. Jadi mudah ya Oke, administrasinya jadi ya. memudahkan. Jadi mungkin kawan pajak bisa membuat atas transaksi yang sama tersebut, kawan pajak bisa membuat hanya satu faktur pajak saja di akhir bulan penyerahan itu ya. Betul, betul sekali. Oke, siap. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Kemudian nih, mungkin kita beralih ke Mas Anjar. Mungkin Mas Anjar bisa menceritakan nih ke kawan pajak semua. Nah, untuk tadi mungkin Mas juga sedikit mengulas tentang untuk tidak semua transaksi bisa dibuatkan faktur pajak gabungan. Nah, ini transaksi seperti apa sih yang nggak bisa kita buatkan faktur pajak gabungan, Mas? Iya, ada pengecualiannya juga ya. Tadi Mas juga udah syarat-syaratnya seperti ini, tapi ternyata diatur juga di PR 03 kalau misalnya faktur pajak gabungan itu ada pengecualiannya, yaitu tidak dapat dibuat kalau penyerahannya ke ke fasilitas yang ke tempat atau kawasan tertentu yang mendapat fasilitas tidak dipungut. Contohnya, Ya, contohnya itu kalau ke kawasan berikat di PMK-nya juga di PMK 65 disebutin kalau di pasal 21-nya kalau tidak salah ya, itu disebutin kalau faktur pajak yang untuk di kawasan berikat memang dia tidak bisa pakai faktur pajak gabungan. oh baik, siap. Berarti tetap harus membuat satu persatu setiap penyerahan ke kawasan berikat. Iya, ya, gitu seperti juga nanti itu. pas ke kawasan bebas ya sama aja. Kawasan bebas tuh contohnya mana, Mas? Di Batam ya Oh, di misalnya. Batam, Ya, baik. kawasan bebas itu juga Iya. kan ada PMK-nya sendiri, PMK 173. Di situ juga ada caranya khusus untuk pembuatan faktur pajaknya. Pas kalau di e-faktur juga ada ininya ya, Mas juga ya. Kalau ke kawasan berikat ada harus
nyantumin AS code-nya. dia semacam itu, terus ada dokumen SPPB ya kalau Oh, iya. yang di kawasan Oh, berikat ya. iya. Jadi kalau Surat pemberitahuan pemasukan barang ya. oh Itu kan iya. nggak mungkin kalau nggak bertransaksi nggak bisa juga. Iya, betul. Jadi gabung. Jadi Iya. untuk penyerahan ke kawasan berikat atau ke kawasan bebas, misalnya di Batam, itu kita tidak bisa menerbitkan faktur pajak gabungan ya kawan pajak. Jadi mau tidak mau, meskipun ada fasilitas faktur pajak gabungan, namun untuk penyerahan misalnya di kawasan berikat atau kawasan bebas, kawan pajak tetap wajib membuat faktur pajak satu persatu di setiap penyerahan. Karena sudah ada ketentuan tersendiri yang mengatur hal tersebut. Begitu ya kira-kira Mas Anjar, Iya, Mas Iga, ya? dan di e-fakturnya tadi sudah dikunci. Oh baik, dan di aplikasi Secara sistem e-fakturnya, udah. Iya. iya secara sistemnya Iya, juga ternyata bisa. sudah dikunci. Iya. Karena harus mengupload dokumen SPPB tersebut ya. Iya, SPPB atau PPJPJ ya kalau buat yang Oh iya, kawasan bebas. PPBJ, betul. Nah, ini kita ke Mas Anjar lagi nih. Nah, kalau membuat faktur pajak itu kan ada banyak sekali isian yang harus diisi oleh kawan pajak pada saat mau menerbitkan faktur pajak nih. Di sini ada pengisian identitas penjual nih. Iya, secara ketentuan sih kalau pengisian keterangannya itu masih sama ya. Secara di pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Iya. PPN itu udah disebutin, terus di PP 9 tahun 2021 di pasal 9A-nya itu sama persis di Per03. Cuman di Per03 ini diatur lebih rinci lah, lebih khusus lagi, terutama tadi yang identitas pembeli ya. Itu misalnya disebutin di situ kalau nama, alamat, NPWP ya itu harus diisi. Kalau misalnya wajib pajaknya badan atau Oke. instansi pemerintah, dan juga ya kalau orang pribadi tentu bisa NPWP atau NIK ya sekarang ya bisa. Iya. Gitu juga kalau untuk subjek pajaknya luar negeri ya itu kan nggak ada NPWP, jadi Betul. pakai paspor misalnya. Oke. Dan juga kalau yang subjek pajak luar negeri tapi badan ya nama dan alamat saja berarti, Oh, karena oke. ya nggak ada NPWP-nya juga di sini. Hmm. Kalau yang lain kayak jenis pajak, kayak misalnya nama yang menyerahkan itu pasti harus ada ya, harus ada jumlah PPN-nya dan PPNBM misalnya itu harus ada juga. Terus kemudian juga ada nama dan tanda tangan faktur pajaknya siapa itu harus Oke. ada. Sekarang nih, mungkin Mas juga bisa nyeritain nih. Misal kita sebagai PKP atau sebagai pedagang yang sudah wajib menerbitkan faktur, Yep. kadang kita kan bertransaksi nggak cuma dengan PKP saja, Betul. tapi kadang kita bertransaksi dengan orang pribadi. Kita menjual barang kan bisa ke orang pribadi, bisa Iya. ke badan usaha. Hmm. Nah, terkadang yang namanya orang pribadi kan tidak semuanya memiliki NPWP nih. NPWP ya. Nah, kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan kita sebagai PKP atau kawan pajak sebagai PKP ketika bertransaksi dengan orang pribadi yang tidak punya NPWP? Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicantumkan? Iya. Lalu faktur pajaknya itu statusnya gimana? Tetap sah atau tidak? Nah, jawabannya ya sah. Tetap sah ya? Sah ya, jawab sah. Jadi ya tidak masalah ya ketika misalnya PKP bertransaksi dengan non NPWP misalnya ya, itu tidak masalah. Jadi secara aturan pun menurut PP 9 tahun 2021 itu pada dasarnya NIK atau nomor paspor itu disamakan kedudukannya dengan NPWP yang jelas sekali gitu. Jadi Ya. ya tidak ada masalah, tidak perlu khawatir nanti misalnya faktur masukannya jadi tidak bisa dikreditkan atau bagaimana. Itu secara sistem pun nanti secara sistem e-faktur itu diterima ya, Bisa, diterima. bisa. Jadi Kalau tidak ada- masalah kalau misalnya tidak ada NPWP misalnya tidak masalah. Tapi harus ada nicknya berarti ya. Nah, tapi harus ada nicknya, jangan jadi alasan lagi misalnya nggak ada nicknya, nggak ada nomor paspornya, Nah, masih itu. ditanyakan lagi gitu. Bagaimana? Ya nggak bisa. Kalau nggak ada NIK agak susah, nggak bisa. Jadi udah Ya. udah kita fasilitasi lah ya, fasilitasi bahwa kalau misalnya bertransaksi dengan non PKP dengan non NPWP ataupun dengan menggunakan NIK atau nomor paspor maka tidak ada masalah. Nah, jadi fakturnya sah, bisa dikreditkan dan sebagainya, Mbak. Oke, berarti kawan pajak tidak perlu khawatir, tidak perlu membatasi diri dalam menerbitkan faktur pajak atau ketika melakukan penyerahan kepada pembeli. Karena sepanjang si pembeli itu mempunyai NIK atau paspor, meskipun dia tidak punya NPWP, kawan pajak tetap dapat menerbitkan faktur pajak. Dan itu malah tetap wajib ya, menerbitkan Wajib, faktur, ya. tetap wajib menerbitkan. Tapi syaratnya, tolong diminta NIK-nya atau nomor paspor kepada si pembelinya.
Atau mungkin ditanyakan dulu kali ya kalau Iya, mau iya. ini ya, Tentu. tujuan. Kalau Punya nik, pribadi, ada nik kan Pak? Iya. Ada nomor paspor kan? Iya, Gitu jangan ya. ditanyakan di belakang. Iya, nanti Udah betul pastikan udah dulu. terjadi nih. transaksi baru ditanyakan itu nanti ya, Iya, ya. nanti malah merepotkan sendiri ya Mas ya. Iya, yang repot sendiri. Jadi pastikan dulu kawan pajak untuk menerbitkan faktur kepada pembeli yang tidak ber-NPWP, tanyakan dulu niknya, tanyakan dulu paspornya, supaya kawan pajak juga nanti tidak ribet di belakang dalam menerbitkan faktur. iya kalau badan tapi harus tetap ada NPWP-nya ya. Betul, Badan kalau juga lagi ya, badan ini wajib kan. ber-NPWP. Badan. Oke, siap Mas. Nah, ini di Per 03 ini kan ada sedikit perubahan nih Mas tentang pencantuman alamat ketika kita membuat faktur pajak nih. Mungkin Mas Anjar bisa menceritakan nih ke kawan pajak perubahan alamatnya seperti apa sih pencantuman alamat yang sekarang diatur di Per 03 ini Mas? Iya, sebenarnya ada beda sedikit aja sih ya. Kalau di PR 24 dulu disebutnya kalau misalnya identitas PKP penjual itu nama, alamat, NPWP diisi dengan keadaan yang sebenarnya, disebutnya seperti itu. Tapi di PR 03 ini ya disebutinnya sesuai dengan surat pengukuhan PKP-nya. Alamatnya ya di mana sesuai alamat di surat pengukuhan PKP sama di SKP-nya kayak yang tercantum situ. Tapi gimana kalau misalnya ternyata udah berbeda nih, udah pindah misalnya berbeda sama SKP, nah itu disebutin kalau di penaltiannya si identitas, misalnya identitas penjual ya, berarti penjualnya harus ngajuin perubahan data tuh masih Oh, baik. ke KPP, ada formulirnya sendiri kan ya. Di situ tentunya ada beberapa dokumen yang perlu dilampirkan kan supaya kita tahu dia udah pindah atau belum. Dan itu ditegasin di Terminal 3 supaya kalau ada perubahan ya maka harus segera ajukan. Itu juga selama yang identitas pembeli itu juga harus diisi dengan keadaan sebenarnya ya. Kalau untuk yang wajib pajak badan dalam negeri ya sesuai SKP-nya dulu surat pengukuhannya. Kalau yang nggak punya ya subjek pajak luar negeri tentunya kan sesuai alamat yang sebenarnya jadinya itu. Oke. Berarti pencantuman alamat ini adalah alamat yang sebenarnya ya? Iya, yang digunakan yang sesuai surat pengukuhan. Oh, surat pengukuhannya. Tapi kalau misalnya ada yang berbeda, ada kewajiban harus untuk data mengurus ke KPP ya. Baik. Lewat biasanya sekarang lewat email juga bisa kan ya? Sekarang lewat email juga nggak bisa. harus datang ke KPP. Ya. Nah, selain pengisian alamat, pastinya juga ada banyak isian-isian lain nih. Misalnya ada jenis barangnya, ada berapa kuantitinya, kemudian berapa DPP-nya, itu kan juga harus dicantumkan pada saat membuatkan faktur pajak. Nah, Mas juga mungkin bisa sedikit menceritakan nih, gimana sih pengisian tentang data-data lain selain yang tadi alamat yang sudah dijelaskan oleh Mas Anjar. Iya. Nah, untuk misalnya untuk di Per 03 ini ya kalau bisa dibilang disebutkan secara gamblang Mas ya. Keterangan apa saja yang harus dicantumkan dalam faktur pajak. Untuk misalnya ketika membeli barang. Nah, untuk jenis barang yang sama itu wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Ya, seperti itu. Jadi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai BKP atau JKP yang diserahkan untuk penyerahan BKP ke kawasan bebas. Nah untuk kawasan bebas itu ditambah dengan AS code ya. AS-nya ditambahkan AS code-nya seperti itu. Harus itu ya sekarang. Nah, misalnya untuk penyerahan kendaraan bermotor itu di Per 03 ini diceritakan secara lebih detail juga apa saja yang harus dicantumkan di keterangannya. Misalnya apa merek kendaraannya, lalu tipe kendaraannya apa, lalu juga nomor rangkanya apa aja, misalnya seperti itu. Nah, untuk PKP yang berupa dealer, untuk PKP berupa dealer dia harus mencantumkan juga registrasinya Mas ya. Jadi pas pencantuman tadi kan harus mencantumkan merek kendaraan, tipe kendaraan, varian. Itu ketika dealer menjual kendaraan bermotor baru ya, yang perlu diregistrasi itu mungkin ada registrasinya kan kalau pas jual baru. Nah, itu yang harus mencantumkan tadi keterangan-keterangan varian kendaraan segala macam. Itu perlu diperhatikan kalau lewat nanti ya. misalnya lebih tidak lengkap, dianggap pajak tidak lengkap.
Oke, Nah, lalu baik. untuk misalnya untuk penyerahan tanah, nah ini dijelaskan juga untuk penyerahan tanah itu minimal membuat alamat lengkap tanah dan bangunan tersebut. Jangan Objeknya sampai di lupa. mana gitu Betul, ya, jangan sampai alamatnya harus lupa. lengkap. Betul, biar Oke. biar gamblang lah di faktur pajak Iya. tuh. Nggak hanya misalnya tanah apa gitu misalnya, Mm-mm. tapi dijelaskan alamatnya di mana seperti itu. Oh, baik. Berarti di sini selain pengisian alamat yang dipertegas lagi, Hmm. pengisian identitas barangnya pun juga harus lebih lengkap lagi ya Iya, iya. pengisiannya. Kalau nggak lengkap berarti dianggap faktur pajak yang tidak sesuai. Ya di situ ada cara-cara pengisiannya kan yang Mm-mm. kalau misalnya yang tadi yang penyerahan kendaraan bermotor sama bermotor baru sama tadi ya Hmm. penyerahan apa tanah dan bangunan. Oke, Nah, itu tanah diatur bangunan. secara khusus seperti Oh, itu. yang khusus Kalau diatur yang lain masih sama kayak sebelumnya. iya di situ ada misalnya kalau barang kan ada nih jumlahnya berapa, Iya, kuantitasnya betul. berapa, Iya, jenisnya iya. apa. Iya. Nah, itu harus ada juga tetap. Oke, siap Mas. Cuma tadi yang pengisian keterangan di faktur pajak nih tadi mungkin yang ada baru juga nih penalti gitu terkait alamat nih, Mbak. Oh, baik. Oh iya, alamat ya. Iya, terutama kalau pembelinya itu dia terdaftar di KTP wajib Besar. pajak besar, Hmm. terus di wajib pajak Madya, khusus betul. sama Madya ya, Betul. atau KPP BKM lah. Nah, kalau pembelinya ini itu ada diatur baru tuh. Oh, gimana Mas? Mungkin Ini yang bisa menjadi isu diceritain panas ya sedikit? Mas ya. Oh, Yang banyak diperbincangkan Iya. oleh wajib-wajib pajak. Yang- Terutama di LTO ya, karena kan LTO dia terdaftar di Wajib KPP wajib pajak besar ya. Mm-mm. mungkin bisa dijelaskan sekilas Mas. Iya, jadi kalau misalnya biasanya kan kalau sudah pemusatan Mm-mm. yang dipakai Perpres 07 2020 untuk wajib pajak yang di khusus Madya sama Iya. BPT besar tadi itu otomatis kan cabang-cabangnya dipusatkan tuh Mbak. Iya, Hmm. betul. Iya, nah itu misalnya transaksinya ke cabang, penerima barang misalnya atau penerima pengguna jasanya cabang, tetap kan faktur pajaknya tetap NPWP-nya pusat, pusat, alamatnya betul. pusat juga. Itu di aturan yang dulu. Oh di iya, PR betul. 24. Jadi kalau aturan yang sebelum Per 03 ini, pakai ketika ada wajib pajak bertransaksi dengan wajib pajak yang terdaftar di misalnya nih di LTO 4 atau di KPP wajib pajak besar 4, faktur pajaknya yang mereka bikin kan NPWP-nya NPWP pusat ya. Iya, betul. Alamatnya juga menggunakan alamat NPWP pusat karena Iya. dipusatkan semua di sini. Iya, Tapi kalau di Per 03 ini ada perubahan gitu ya Mas iya ya. betul. Jadi kalau misalnya ada wajib pajak bertransaksi dengan misal wajib pajak yang terdaftar di LTO 4 ini, kemudian mungkin transaksinya tidak dengan langsung dengan pusatnya, tapi mungkin ada penjualan barang ke mana misalnya dia terdaftarnya di LTO 4, berarti kan Jakarta ya. Tapi wajib pajak LTO 4 itu mempunyai cabang katakanlah di Lombok. Hmm. Gitu. Iya, misalnya di Lombok itu ya, itu di atau Lombok. atau misalnya di kawasan berikat lah. Oke, kawasan berikat. Kawasan berikat, Oke. pengiriman barangnya ke sana, penerima BKP-nya yang cabang di sana, Heeh. kemudian juga misal pengguna jasanya yang di Sana penyerahannya penyerahan jasanya ke cabang, Heeh. maka NPWP-nya pusat, alamatnya Cabang. alamat cabang. Oh, baik. Tapi Kalau alamat cabangnya juga alamat cabang yang terdaftar atau terregistrasi sebagai NPWP. Di SKT-nya, Mas. Sebagai punya NPWP, cabang yang punya Oh. NPWP ya. Baik. Kalau cabang tidak ada atau tidak teradministrasi sebagai NPWP cabang, Mm. alamatnya tetap pakai alamat pusat. Oh, baik. Itu aja sih sebenarnya. Baik, mungkin ini bisa jadi garis bawah ya. Mhm. Kita garis bawah ini kawan pajak semua. Ketika kawan pajak nanti bertransaksi melakukan penjualan dengan wajib pajak yang PKP-nya terpusatnya itu terdaftarnya di KPP wajib pajak besar, kemudian KPP khusus ya Mas ya, misalnya BKM, di Mbak, BKM istilahnya. ya, Iya. istilahnya BKM, kemudian terdaftar lagi di KPP Madya. Iya. Mungkin ada baiknya wajib pajak nanti menanyakan dulu ya, ini pusatnya terdaftarnya di mana gitu, kemudian alamat alamat cabang-cabangnya ada di mana gitu ya. Jadi untuk memastikan alamat yang nanti diinput oleh si penjual di faktur pajaknya sudah sesuai dengan alamat cabangnya ya. Dan cabangnya itu juga sudah terregistrasi. Iya, untuk cabang yang sudah NPWP-nya ya. punya NPWP. Baik. Kemudian Mungkin- kalau misal banyak juga tuh Mbak yang tanya, kan wajib pajak ada yang nggak tahu nih, sebelumnya udah bikin tapi
masih pakai aturan yang lama Oke. Nah, transaksinya. itu gimana itu, Mas? Nah, itu ya baiknya sih itu dilakukan faktur pajak pengganti ya. Pengganti. Oh, Masih bisa Heeh. dirubah alamatnya kalau Baik. penerima barangnya atau pengguna Oke. jasanya memang PPP cabang. Oke, Ya, seperti jadi itu. kalau misalnya kawan pajak nih sudah terlanjur membuat faktur pajak, nama NPWP-nya NPWP pusat, alamatnya alamat pusat, itu kan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan PER 03. Nah, silakan kawan pajak dapat melakukan atau membuat faktur pajak pengganti untuk mengganti alamat sesuai dengan alamat di mana barang itu diserahkan gitu ya. Betul. Ya, Betul. jadi Cabang yang TKP diserahkan penjualnya dia Betul. buat faktur pajak pengganti. Oke, baik. Nah, Dan satu lagi mungkin Mbak Novi, gimana? catatan buat penjual ya, yang Oke. yang dimana dia akan membuat faktur pajaknya ya. Jadi juga menjadi isu besar lah di kalangan wajib pajak. Baik. Nah, jadi kalau misalnya penjual menyerahkan kepada cabang di mana dia pusatnya ada terdaftar di KPP BKM, maka ketika mau input di sistem e-faktur, nah itu kalau misalnya input satu-satu itu agak repot Mbak. Ya, ya. Oh, Agak iya, repot itu. betul. Karena memang secara sistem tidak memungkinkan untuk referensinya di satu NPWP beberapa alamat itu ya. Nggak bisa ya. Belum bisa memungkinkan. Mungkin nanti beda Bisa lagi jadi, Mas ya, mungkin dikembangkan lebih lanjut lagi oleh tim IT kantor pusat Sekarang belum DJP. bisa, ya. Nah, sekarang Solusinya solusinya dari gimana kita ya, solusinya ya nanti wajib pajak atau penjual tersebut melakukan impor file ya. Jadi file melakukan impor data dengan dari CSV kita sebut ya, CSV. Jadi satu NPWP itu bisa beberapa alamat. Jadi Oh, sistem oke. dia menerima seperti itu, Mbak. Asal Berarti- diimport ya. Oke, berarti membuat faktur pajaknya jika memang misal mereka bertransaksi dengan satu wajib pajak, tapi Iya, di dia wajib pajak. beberapa cabang gitu ya, Ya, wajib pajak di LT4 tapi penyerahannya di beberapa ada cabangnya. Iya, iya. Berarti tidak melakukan input manual satu persatu ya, tapi melalui mekanisme impor. Impor, Iya, Betul, itu lebih betul. cepat. Oke, mungkin wajib pajak sudah paham ya tentang hal ini, tentang mekanisme impor ini. Jadi kalau wajib pajak, kawan pajak mau membuat faktur pajak, tapi alamatnya berbeda dengan alamat pusatnya karena transaksinya dengan KPP wajib pajak yang terdaftar di KPP BKM, silakan dapat membuat faktur pajak dengan mekanisme impor. Itu malah jauh lebih Lebih mudah cepat. ya, Mas. Lebih mudah dan lebih cepat. ya. Betul. Mungkin kalau yang faktur pajak pengganti juga tadi mau merubah alamat Menggunakan mekanisme impor ini juga ya, Mas. ya, atau misalnya kalau mau cuma satu gitu ya, Iya. itu bisa dirubah NPWP-nya Manual. dulu jadi 0, Iya, iya. baru bisa dirubah alamatnya. Oh, Nanti baik. alamatnya sudah dirubah, Baru NPWP-nya kembalikan kan. dibalikin lagi baru Tapi di-setup. kayaknya lebih ribet ya, Mas ya. Iya, Ya itu kalau bisa, ya. kalau pusing nanti bisa datang ke KPP lain. Iya. Baik, Atau bisa berkonsultasi ke WA konsultasi ya Mas ya. Iya. Oke, mungkin bagi kawan Daripada- pajak yang membutuhkan detailnya atau ingin praktek langsung gimana sih caranya gitu, Iya. silakan kawan pajak dapat mengunjungi KPP terdaftar yang bersangkutan. Iya. Silakan wajib pajak terdaftar di KPP mana, bisa minta bantuan ke penyuluh yang Betul, ada di betul. sana untuk gimana sih caranya melakukan mekanisme impor Betul. untuk membuat faktur pajak yang berbeda alamat Ya. gitu, tapi dengan satu NPWP pusat yang sama. Ya. Itu mungkin ya, Mas ya. Betul, Iya, betul. supaya nggak tersesat Oke. di jalan ya. Ya. Baik. Nah, bagaimana kawan pajak? Apakah sudah ada gambaran mengenai faktur pajak gabungan itu seperti apa? Nah, semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa ini dapat memberikan pencerahan kepada kawan pajak semua tentang apa itu faktur pajak gabungan, kapan dan bagaimana cara pembuatannya, lalu bagaimana pengisian mekanisme pengisiannya pada saat membuat faktur pajak. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Anjar dan Mas Yuga Terima atas kasih kembali, Mbak. pencerahannya Sama-sama, pada Mbak. hari ini di acara ngerujak kita. Nah, semoga kita bisa kita bisa mengadakan ngerujakan lagi ya Mas ya Iya. di Betul. podcast selanjutnya, mungkin dengan tema yang lebih fresh lagi, Yang lebih pedas Dengan- lagi ya. lebih Pedas pedas lagi. lagi ya. Baik, kami dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4, saya Noviani dan rekan saya Anjar Sutersno, serta rekan saya yang satunya lagi Mas Yuga Nugraha. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di acara ngerujak berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.